Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Veronica, salah satu mahasiswi Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran motivasi dan lingkungan kerja pada sistem kerja hybrid, khususnya studi kasus pada sistem kerja work from anywhere, WFA, aparatur sipil negara. Yang lagi tren kali ini, work-life balance itu di kalangan generasi muda. Nah, ada dua fakta nih. Yang pertama, burnout semakin umum di kalangan kerja muda atau yang sering kita sebut generasi Z. Jadi generasi Z ini banyak yang mengalami stres dan lelah. Lalu menjadi salah satu solusi terhadap burnout ini adalah work from home atau sistem kerja hybrid dan remote work diminati oleh para generasi Z. Ayo simak berita berikut ini. Aturan baru ASN boleh WFA. Jadi, Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan ASN untuk menjalankan tugas kedinasan dari lokasi mana saja. Jadi, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 4 tahun 2025 yang baru keluar bulan April 2025 ini. Dengan adanya aturan ini, ASN diberikan keleluasan dalam menentukan tempat kerja. Jadi tidak hanya di rumah, ASN juga bisa bekerja di kantor atau lokasi lain yang ditentukan oleh kebutuhan instansi. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Pak Denny Iswaro, menyampaikan bahwa ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, jadi tapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas work-life balance ini. Jadi dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya. Jadi hadirlah fleksibilitas kerja sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis. Jadi penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan. Work-life balance tadi. Nah, tidak hanya manfaatnya, tetapi terdapat juga tantangan dalam sistem kerja hybrid atau WFH ini. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Jadi, kurangnya interaksi tatap muka, miskomunikasi bisa terjadi karena hilangnya eh, penyampaian secara langsung, terus adanya perbedaan zona waktu, misalnya kayak kalau WIB, WITA, WIT kan adanya perbedaan zona waktu ya. Selanjutnya em, ketergantungan pada teknologi. Jadi kalau misalnya ada gangguan internet, aduh susah nih untuk komunikasi dan segala macam. Nah, yang kedua, keamanan dan kesejahteraan. Untuk keamanan dan kesejahteraan, pastinya keamanan data instansi pemerintah bisa-bisa mengalami kebocoran, apalagi kalau kita mengakses internet umum. Jadi perlu adanya mitigasi resiko keamanan cyber di sini. Em, Selanjutnya, untuk produktivitas dan keterlibatan, kita mengalami tantangan, yaitu jarang bertemu tatap muka, jadi kayak kurang dengan em, budaya instansi pemerintahan. Terus selanjutnya eh, harus manajemen waktu dan disiplin, di mana membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, di sini masuk ke pembahasan inti. Bagaimana peran motivasi pada sistem kerja hybrid ini. Maslow hierarki, motivasi itu perlu em, muncul secara bertahap. Jadi dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan tertinggi. Nah, disusun dalam tingkatan ini. Em, yang pertama, kebutuhan dasar psikologis. Jadi dari apa ya yang sederhana aja seperti makan, tidur, terus em, untuk kesehatan kita. Jadi istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari dari penghasilan, terus juga motivasi itu juga perlu untuk keselamatan dan keamanan. Jadi untuk stabilitas kehidupan, untuk perlindungan. Jadi motivasi itu terbentuk
dari rasa memiliki. Jadi di mana kalau misalnya di ASN perlu memiliki rasa cinta pada negeri untuk tetap bekerja dengan baik. Lanjut ke penghargaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi ASN harus menanamkan pada dirinya untuk berprestasi dalam bekerja dan em, memberikan penghargaan pada instansi pemerintah. Selanjutnya adalah tingkatan tertinggi pada hierarki needs ini adalah aktualisasi diri. Jadi merupakan potensi maksimal di mana udah memang mendasari di diri kita sendiri bahwa em, motivasi itu harus ditanamkan dan dengan jiwa integritas kita. Dari Maslow hierarki hubungannya ke Herzberg theory ini, Herzberg theory ini terdiri dari dua faktor ya. Em, ada motivation dan hygiene factors. Jadi em, faktor higienis ini. Nah, jadi untuk aktualisasi diri, penghargaan dan rasa memiliki ini eh, merupakan teori motivasi Herzberg. Nah, jadi untuk pencapaian, prestasi, pengakuan, pengembangan, kemajuan, bekerja dengan sendirinya, tanggung jawab. Selanjutnya untuk teori untuk yang faktor kedua yaitu hygiene, higienis atau faktor eksternal itu adalah hubungan antar pribadi, kebijakan atau administrasi, pengawasan dan kondisi kerja, lalu juga ada gaji atau penghasilan eh, khususnya dalam studi kasus ini adalah ASN. Nah, jadi sebenarnya secara kesimpulan, motivasi itu didorong dari kebutuhan, terus adanya dorongan eksternal, lalu dibentuklah tindakan sehingga menghasilkan kepuasan dalam menerapkan motivasi yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya, untuk lingkungan kerja, pada teorinya, seperti yang kita pelajari bahwa lingkungan kerja yang baik itu bisa meningkatkan prestasi kerja. Jadi, dalam lingkungan kerja ini, em, kalau misalnya secara offline itu kita melihat pewarnaan kantor, terus kebersihan, penerangan, udara, keamanan, terus musik, lalu juga bagaimana kondisi bising atau tidak, berisikkah kondisi ruangan. Nah, ini juga harus diterapkan di eh, work from anywhere itu, dimanapun kita harus memenuhi em, lingkungan kerja yang positif ini sehingga menghasilkan prestasi kerja. Nah, tambahannya untuk secara WFA mungkin bisa ditambahkan seperti koneksi internet harus dengan baik ya. Jadi kita komunikasi pun lancar. Jadi bisa apa ya, mengeliminasi tantangan yang terkait komunikasi. Lalu juga ada budaya kerja suportif, saling komunikasi dengan rekan, atasan. Jadi tetap em, ter, apa ya, memperkuat komunikasi dua arah itu. Selanjutnya ada komunikasi terbuka, terus sistem kerja berbasis output. Jadi menilai pekerjaan tidak dari jam kerja tapi berbasis output. Hari ini mengerjakan pekerjaan sekian em, dari hari ini outputnya apa saja. Nah, terus juga adanya fasilitas kerja jarak jauh seperti absen online dengan bukti lokasi dan uh, pekerjaannya tuh selesai karena berbasis output tadi. Dari peran lingkungan kerja ini butuh dukungan dari pimpinan. Jadi pimpinan pada instansi pemerintah tidak cukup hanya menyetujui pengaturan kerja fleksibel ini, tapi mereka juga harus hadir dalam proses pembinaan, monitoring evaluasi, serta menjadi contoh dalam menjaga etika dalam disiplin kerja ini yang dijelaskan oleh Rukijo, Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah bukti implementasi work from anywhere di Kementerian Keuangan. Adanya satelit office. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.